Halo, selamat malam Permisa. Balik lagi bersama gua Adam dan rekan gua Jennifer. di acara Obrol-Obrol Malam. Kali ini kita akan membahas apa sih, Jennifer? Jadi kita mau membahas tentang bagaimana pentingnya public speaking, karena pasti banyak banget hal-hal penting yang harus kita kuasain buat nge-public speaking. Di sini kita udah ada 4 narasumber kita, boleh langsung di-on cam-in aja semuanya. Halo, halo semuanya, Iya, halo semuanya. Selamat malam semuanya. Malam. malam. Gimana nih kabarnya? Baik. Ya, Ini kalau boleh tahu, mahasiswa dari kampus mana ya? London LSPR. School. LSPR ya. LSPR. Gua dengar-dengar LSPR itu bagus banget gak sih? Parah. Kalau gue boleh tahu nih, kalian tuh udah semester berapa aja sih kalau mahasiswa ini? Gue sih maba. Maba. Aduh, Iya. tahun apa dong? Gimana tahun pertamanya? Iya, masih gitu deh. Masih banyak pengenalan dan kayak baru kan, lingkungan baru gitu deh. Lagi belajar dari rumah ya nggak enak banget ya nggak sih? Iya, kayak feel-nya nggak dapet sih sebenarnya. Cuman udah. Terus yang lainnya semester berapa, apa sama semua satu kelas? Gue masih maba juga. Kalau Rania masih maba juga. Kalau aku udah semester 4. Aduh, Semester senior dong. Iya. Kalau Aldino? Kalau gue juga maba sih, sama sekelas. Maba juga. Oke, baik. Kayaknya langsung aja kita tanya-tanyain. Udah siap belum semuanya? Udah. Ya. Pertanyaan pertama buat si Jovan Veron deh. Lo panggilannya siapa? Veron aja. Veron aja. Oke, gue mau nanya. Kenapa sih mahasiswa perlu banget public speaking? Menurut lo gimana, Fer? Menurut gue, kenapa mahasiswa itu perlu public speaking? Karena skill ini tuh butuh banget di zaman-zaman sekarang untuk menunjang pekerjaan kita maupun komunikasi dengan teman atau depan umum itu perlu banget. Selain itu, public speaking juga membantu kepercayaan diri kita lebih tinggi lagi dalam berbicara di depan umum. Terus dari yang gue amatin nih, kalau orang yang jago public speaking tuh pasti mudah didengar sama orang lain. Karena mereka kayak bisa meyakinkan orang untuk dengerin apa yang mereka omongin. Gue sendiri juga masih belajar sih di LSPR skill public speaking ini. Dan gue juga ngakuin kalau skill ini tuh susah dan nggak mudah buat dipelajari. Soalnya ada juga yang bilang ke gue kalau public speaking ini tuh nggak semua orang punya, jadi kayak semacam bakat gitulah. Kayak gue juga lihat teman-teman gue, kok ada yang jago ngomongnya, lancar ngomongnya, sedangkan diri gue kayak masih malu-malu gitu ngomong depan kamera. Jadi gitu, menurut gue. Oke, baik. Jadi lo masih kayak belajar juga kan ya? Terus lanjut ke pertanyaan kedua buat Alfian Putra deh. Pertanyaannya tuh bagaimana mengatasi persoalan dalam diri terkait berbicara di depan umum, karena pasti banyak banget yang persoalan-persoalannya. Menurut lo gimana cara ngatasinnya? Kalau menurut gue dan berdasarkan pengalaman gue sih ya, kalau berbicara di depan umum tuh kayak lu tampil tenang aja. Ya pasti sih ada rasa panik dan gugup, kayak nggak mungkin semua orang tenang-tenang aja menghadapi suatu hal yang besar gitu loh. Cuman kalau gue sih, gue kayak gue pede aja dan gak usah yang kayak terlalu dibikin heboh juga gitu loh. Kayak teman-teman gue kan beberapa ada yang kayak susah banget buat ngobrol segala macam. Cuman mungkin karena ya balik lagi ke diri masing-masing sih, bisa kayak ngebawa dirinya pede atau enggak gitu. Tapi kalau gue sih, menurut gue ya pede-pede aja dan lebih banyak latihan sih
Kalau lu lebih banyak latihan dan lebih banyak berkomunikasi sama orang juga, ntar juga lu kayak relax gitu loh kalau ngobrol sama orang banyak jadinya. Dan gampang didengar juga jadinya. Gitu sih kalau menurut gue. Kalau lo sendiri, menurut lo udah pede belum buat bicara di depan orang? Ya kalau gue sih menurut gue pede. Karena kayak gue udah ngerasa pede aja gitu. Nggak ada rasa ragu. Kalau gue nggak tahu kalau pribadi yang lain. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaan ketiga, Dam. Oke, untuk pertanyaan 3, gue mau nanya nih ke Kak Rania Mauliza. Enaknya gimana ya manggilnya ya? Kak, Kok. Kak Rania. Ya. Oke, untuk Rania, kan ketika kita lagi ngobrol di depan umum atau lagi presentasi di depan kelas, terkadang tuh ada audiens yang iseng gitu, yang mengganggu presentasi atau obrolan yang kita jelaskan. Kayak seperti ngobrol sendiri atau main-main HP mungkin. Nah, gimana sih cara mengembalikan alur presentasi seperti semula yang tadinya berantakan karena keganggu jadi lancar lagi? Gimana sih, Kak? Jadi menurut pengalaman saya sendiri, untuk bisa lebih tenang di saat presentasi dimulai, yaitu kita utamakan untuk menarik nafas terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika kita menarik nafas, untuk memulai segala sesuatu yang kita rasa kita gugup untuk melakukannya, itu tuh akan bisa membuat kita lebih tenang ataupun lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu dan bisa memaparkannya dengan baik. Nah, terus juga kalau misalnya kita untuk bisa lebih percaya diri saat public speaking, yaitu pematangan materi. Karena kenapa? Kalau kita bisa menguasai materi yang kita akan paparkan, kita akan lebih percaya diri saat kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi audiens itu bisa mendapatkannya secara tepat dan juga pastinya berguna untuk audiensnya. Terus kita tuh jangan pernah memikirkan kekurangan. Karena kenapa? Kalau misalnya kita memikirkan kekurangan, itu tuh rasa gugup yang kita punya tuh akan semakin besar dan semakin merajalela. Karena kalau kekurangan itu kita mikirnya pasti kita nggak bisa melewati dan tidak bisa lancar dalam melakukan suatu hal. Jadi kita mikirnya nggak optimis gitu. Jadi kita harus lebih percaya diri juga. Nah, ini nih poin berikutnya juga percaya diri. Karena di saat kita percaya diri, kita bisa lebih lantang menyampaikan sesuatu yang ingin kita ingin paparkan. Tentunya kalau misalnya kita percaya diri pun, kita bisa memaparkan detail-detail yang ada, atau mungkin kita bisa bercerita tentang pengalaman pribadi kita, sehingga audiens itu juga bisa mendapatkan informasi dengan baik. Nah, terus menurut saya juga sebelum kita berpublic speaking, kita juga harus lebih mempraktekkan public speaking itu sendiri. Sebelum kita memulai itu, mungkin bagi pemula, kita mungkin bisa latihan di depan kaca, kita bisa melihat ekspresi kita seperti apa ketika nanti kita ingin ngobrol ke audiens tersebut, atau mungkin kalian juga bisa menggunakan HP kalian untuk bisa di-videoin di saat kita mempresentasikan. Jadi kita bisa improve apa kekurangan kita di saat kita ngobrol, apa kekurangan kita di saat memberikan wajah dan gestur tubuh yang baik. Jadi kita lebih improve buat memaparkan apa yang kita ingin paparkan kepada audiens. Nah, terus juga ini yang paling penting. Karena audiens yang iseng atau mungkin audiens yang ngobrol sendiri ketika kita ngobrol, itu tuh pasti di dalam diri dia tuh ada rasa bosan karena omongan kita sendiri. Nah, kita juga bisa melemparkan pertanyaan ke audiens tersebut agar dia juga bisa bertukar pikiran dengan kita, dia juga bisa fokus dengan apa yang kita obrolin, kita juga bisa
eh, apa ya, berbincang-bincang kecil tentang pribadinya audiens tersebut dan pribadi saya juga. Jadi gitu sih menurut saya. Oke, ini tadi gue sempat catat ya beberapa poin pentingnya nih. Jadi menurut Rania itu poin pentingnya itu jadi kita harus bisa udah mateng gitu materinya dari jauh-jauh hari. Jadi kita harus melatih materi kita sendiri dari jauh-jauh hari. Lalu kita harus bisa kayak latihan. Jadi kayak sebelum kita ngobrol di depan audiens, kita bisa latihan dulu di depan kaca atau memvideoi diri kita sendiri. Habis itu kita lihat ekspresi kita agar kayak kita tuh tahu ekspresi kita tuh kalau lagi ngobrol tuh kayak seperti apa, agar kayak audiens gak ngerasa flat gitu muka kita. Habis itu kita nggak boleh kayak terlalu mikirin kekurangan kita kayak gimana. Karena kalau kita mikirin kekurangan kita kayak gimana, itu pasti kita bakal cepet gugup, ya nggak sih? Dan yang terakhir tuh yang gue dapet, kita tuh jangan berbicara sendiri kayak kita lagi di depan audiens terus kita bicara sendiri, pasti audiens kan pasti cepet bosen. Kita harus kayak berdiskusi juga sama audiens biar kayak audiens tuh ngerasa, oh gue tuh diperhatiin ternyata, biar kayak nggak ngobrol sendiri juga, abis itu main HP sendiri gitu. Ya. Nah, gue mau ke pertanyaan terakhir nih ke Bro Aldino Gufa Rabila. Gue panggilnya Bro Aldino aja ya. Oke, boleh. Oke. Bro, gue mau nanya dong, salah satu cara mempersiapkan diri untuk public speaking, menurut lo itu kayak gimana sih, Bro? Oh, jadi menurut gue caranya lo pertama siapkan mental lo juga. Siapkan mental. Yang pertama tuh siapkan mental supaya kita juga nggak takut nanti kan. Terus dengan caranya itu lo dengan cara untuk bisa depan kamera atau depan kaca, lo bisa latihan pidato di situ. Yang kedua kita bisa siapkan fisik. Jangan sampai fisik lo pas mau ngomong tuh nanti serak gitu. Jadi lo harus siapkan juga fisiknya, jangan sampai serak. Terus yang ketiga, lo persiapkan materi. Lo juga harus tahu nih audiensnya gimana nih. Terus lo juga harus ngerti tujuan lo untuk ngomong tuh apa. Kayak misalkan lo bisa untuk memberi informasi, inspirasi, atau menjual produk. Terus yang selanjutnya lo bisa sederhanakan pesan yang pengen lo omongin. Biar audiens juga nggak bosan dengan cerita lo itu. Selanjutnya, lo juga bisa bangun interaksi dengan pendengar. Caranya, lo bisa nanya-nanya atau memberi hadiah kalau misalkan lo jawabnya benar. Nah, selanjutnya, ceritakan pengalaman pribadi dari si pengomong. Biar audiens juga nggak bosan dengar cerita-cerita yang pengen diomongin. Selanjutnya, lo juga bisa atur nada bicara dan bahasa tubuh supaya kita juga bisa tahu audiens kita tuh bosan atau enggak nih dengan kita ngomong kayak gini. Biar kayak kita mengerti tingkat kebosanan dari audiens tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, lo bisa siapkan logistik biar kita bisa memberi kepada audiens. Audiens juga nggak laparan, nggak kehausan, kita bisa memberinya biar dia juga nggak bosan juga. Jadi itu aja sih kok dari gue caranya. Nah, gue juga sempat nyatet nih beberapa poin penting dari Bro Aldino ya. Pertama tuh kita harus siapkan mental, karena kalau misalkan kita di depan audiens, mental kita tuh harus kuat. Karena kalau mental kita nggak kuat, pasti kita akan gugup sendiri. Yang kedua tuh sama kayak Karania, harus latihan depan kaca, habis itu ngomong di depan kamera juga. Nah, yang ketiga itu ada kayak siapkan fisik biar kayak fit gitu. Biar kalau misalkan lagi di depan umum, kalau kita lagi sakit kan nggak enak juga kita ngomong lagi seret. Kalau misalkan kita fit itu kan kita bisa ngomong secara lantang. Habis itu. Lalu ada kayak sederhanakan pesan. Kalau misalkan di depan audiens kita kayak masih remaja, kalau kita bahas yang kayak berat-berat, pasti kan mereka juga nggak tahu apa yang kita maksudkan. Jadi harus disederhanakan lagi. Yang selanjutnya itu ada interaksi dengan pendengar seperti kayak mungkin kayak membuat kuis, habis itu ada hadiah, biar kayak audiens tuh nggak bosen secara itu aja, ngobrol-ngobrol aja, harus ada kayak kuis, habis itu dikasih hadiah kan pasti audiens juga senang. Yang terakhir tuh ada kayak sediain logistik seperti makanan ringan, apa gimana, biar kalau misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol, habis itu ada kuis, kan pasti audiens capek kan, atau mungkin lapar.
kita bisa nyediain makanan ringan sama minuman biar mereka nggak aus atau mungkin lapar di tengah-tengah pembicaraan kita. Wah, ini bagus banget ya Jennifer ya pembicaraan kita malam ini sama Ya, betul Mas. banget. Mereka masih pada semester 1, tapi pikirannya udah luas banget ya, Dam. Iya, Kak. Berarti emang LSPR tuh ngajarin public speaking tuh emang bagus banget. Tapi sayangnya sekarang kita udah mau di penghujung acara karena udah malam juga, jadi kita mau tutup sesi ini sekarang. Makasih buat semuanya, narasumber, Rania, Alfian, Makasih Aldino, semuanya. dan Vera. Makasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih.